Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para siswa-siswi MI Al-Karim yang kami banggakan, seluruh dewan guru, seluruh orang tua, keluarga besar Al-Karim yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini, hari Sabtu, kita sudah masuk pada hari yang ke-16. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, sedekah kita, ngaji Al-Quran kita, sholat kita, dan seluruh kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, kami ingatkan terlebih dahulu, karena ini sudah masuk pertengahan Ramadan, maka mungkin yang masih ada puasanya masih puasa duhur, silahkan lanjut ke puasa asar. Yang masih puasa asar bisa diteruskan menuju puasa maghrib. Jadi latihan mulai puasa duhur, sudah kuat duhur lanjut puasa asar, kuat puasa asar menuju ke puasa maghrib. Yang sudah kuat puasa maghrib tidak usah dilanjutkan ke puasa isya, karena maghrib itu sudah mentok. Akhir puasa kita, berbuka puasa kita adalah dari azan maghrib. Oleh karenanya, semoga kita semuanya mampu meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan kita mendapatkan berkahnya Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang adab atau tata cara meminta maaf di dalam kondisi PSBB COVID-19. Perlu kita ketahui anak-anak bahwa saat ini sedang terjadi wabah yang luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, namun juga di belahan dunia manapun, hampir di seluruh dunia ada satu wabah yang perlu kita waspadai, yaitu Corona atau COVID-19. Oleh karenanya, perlu kiranya ketika kita keluar kita memakai masker. Ketika kita keluar, jangan sampai kemudian kita sebisa mungkin menghindari sentuhan tangan atau sentuhan badan kita. Sebisa mungkin kita seringkali mencuci tangan, atau bisa menggunakan sabun, bisa juga menggunakan hand sanitizer. Itu pengingat untuk kita. Anak-anakku sekalian, tata cara meminta maaf di dalam kondisi PSBB COVID-19. Yang pertama, menyadari kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatan kita. Yang kedua, secepatnya atau sesegera mungkin untuk meminta maaf. Yang ketiga, meminta maaf secara langsung. Yang keempat, memberi ganti atas kesalahan yang telah kita perbuat, atau kita ganti dengan perbuatan baik-baik kita kepada orang yang pernah kita berbuat salah. Yang terakhir, cara berjabat tangan atau cara salim kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Nah, anak-anakku, kita akan masuk ke tata cara yang pertama, yaitu menyadari kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatan kita. Setiap manusia pasti mempunyai salah. Setiap manusia yang berkumpul dengan orang lain, entah itu teman kita, saudara kita, dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, atau dengan tetangga kanan kiri kita, dengan teman bermain kita, pasti sedikit atau banyak kita punya salah. Oleh karenanya, yang paling bagus adalah
secepatnya kita meminta maaf kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Nah, kita harus sadar bahwa kita pasti punya salah. Kadang secara tidak langsung, tatkala bermain dengan teman-teman kita satu kampung, kita pernah menyakiti hatinya. Atau misalkan yang laki-laki main bola, secara nggak langsung pas nendang bola itu terlalu keras, kenceng, kena perut temennya, aduh, misalkan gitu. Langsung kita minta maaf, sorry ya friend, atau sorry ya, nggak sengaja, gitu. Langsung meminta maaf. Kita harus sadar bahwa kita juga punya salah. Yang perempuan juga demikian. Misalkan dengan teman-temannya main lompat tali. Pas main lompat tali, karena temannya memegangi tadi talinya, ternyata kepalanya kena kita misalkan, kena kaki kita, cekas misalkan gitu. Langsung secepatnya kita meminta maaf dan kita sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kita harus tanggung jawab bahwa kita pun salah, kita minta maaf kepada orang atau teman kita tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak, sesegera mungkin untuk meminta maaf. Meminta maaf jangan ditunda besok. Jangan ditunda sampai hari Lebaran. Apalagi kita susah untuk meminta maaf. Jangan. Pada saat itu juga, tatkala kita berbuat salah, langsung kita bilang, sorry ya, atau maaf ya, aku nggak sengaja. Maaf ya, tadi aku sudah berbuat salah. Maaf ya. Jadi paling tidak ada dua kata yang paling penting dalam diri kita. Yang pertama, minta maaf. Yang kedua, berterima kasih. Setiap kita dapat kenikmatan, diberikan hadiah, diberikan kesempatan, diberikan sesuatu yang paling berharga dalam diri kita, langsung kita sampaikan terima kasih. Misalkan kita dapat hadiah dari orang tua kita, kita sampaikan terima kasih ayah, terima kasih bunda. Jadi minta maaf dan terima kasih itu dua kunci, dua kata yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak, meminta maaf secara langsung. Artinya apa? Meminta maaf itu harus kepada orang yang bersangkutan. Contoh, kita berbuat salah kepada ayah kita, berarti kita minta maaf langsung kepada ayah kita. Kita berbuat salah kepada ibu kita atau bunda kita, kita langsung meminta maaf kepada bunda kita. Tidak usah meminta maaf itu lewat orang lain. Misalkan kita punya salah kepada ayah kita, kita bilang ke bunda, bunda, aku mintakan maaf ke ayah ya. Loh, kamu sendiri aja ke sana nak, nggak berani aku. Itu perbuatan yang kurang bagus. Jadi meminta maaf langsung kepada orang yang bersangkutan. Terlebih itu adalah kedua orang tua kita. Dapat dipahami ya anak-anak ya. Oke. Yang keempat, memberi ganti atas kesalahan yang telah kita perbuat. Contoh, setelah kita melakukan kesalahan, supaya teman kita itu memberikan maaf kepada kita, berarti kita harus memberikan yang terbaik kepada mereka. Misalkan saya punya salah kepada teman saya sudah minta maaf. Setelah itu saya bilang, ini ada 2 permen, 1 untuk kamu, 1 untuk saya. Oh terima kasih ya, sama-sama, kan kita berteman. Nah misalkan, jadi setelah kita minta maaf, yang lebih baik adalah kita usahakan berbuat baik kepada orang yang kita punya salah. Tuh. Yang terakhir anak-anak, berjabat tangan. Nah, untuk saat ini di dalam kondisi yang PSBB, yang mana kontak fisik harus kita jauhi, yang mana sebisa mungkin berjabat tangan itu kita jauhi. Berarti cara berjabat tangan kita pada orang bagaimana? 1, kepada orang tua dan kepada saudara-saudara kita, atau kepada nenek kakek kita. Caranya bagaimana? Kalau memang kepada keluarga kita sendiri dan kita tahu bahwa mereka dalam keadaan sehat, maka kita boleh berjabat tangan, kita boleh bersalaman. Yang kedua, kalau dengan teman-teman kita
atau dengan orang-orang yang ada sekeliling kita, dengan tetangga kita, sebisa mungkin saat ini kita hindari berjabat tangan. Nah, sekarang cara yang pertama dulu, kepada orang tua kita, saudara kita, keluarga kita. Cara berjabat tangannya bagaimana? Cara yang pertama, cara berjabat tangannya adalah dengan mencium punggung tangan. Ini punggung tangan, ini telapak tangan. Punggung tangannya dicium. Ya. Namanya mencium tangan berarti punggung tangan orang tua kita ini dicium. Bukan diletakkan ke pipi atau ditempelkan di hidung. Jadi saya ulang, namanya mencium tangan berarti punggung tangan ini dicium. Nah, dicium ya. Bukan ditempelkan di hidung atau bukan di pipi. Di hidung dan di pipi ini cara yang salah. Jadi punggung tangan dicium. Yang kedua, bisa kemudian bukan hanya punggung tangan tapi juga telapak tangan. Kalau punggung tangan yang dicium, ini namanya adalah liihtiramin atau lita'dhimin, untuk memuliakan. Tapi kalau kita mencium telapak tangan, namanya adalah untuk memberikan atau meminta keberkahan. Mengapa kita minta keberkahan dari orang tua kita mencium telapak tangannya? Karena memang orang tua kita bekerja dengan telapak tangan. Guru-guru kita bekerja dengan telapak tangannya. Sehingga orang-orang soleh itu terbiasa berjabat tangan, menciumnya 2 kali. Yang pertama punggung tangannya dicium, yang kedua telapak tangannya dicium. Jadi dibolak-balik. Nah, itu cara yang kedua. Sekali lagi, mencium telapak tangan itu kita mengambil keberkahan dari kedua orang tua kita. Anak-anak, itu cara mencium tangan untuk khusus keluarga kita, bukan kepada orang lain. Ketika keluarga kita dalam keadaan sehat dan tidak terjangkit sakit apapun. Kalau misalkan ada orang tua kita atau keluarga kita yang sakit, yang terkena atau terdampak sakit, atau dengan orang lain, maka tidak perlu cium tangan. Cukup kemudian tangan kita taruh di depan dada kita. Jadi seperti ini. Mohon maaf ya, maaf lahir batin ya, cukup seperti ini. Atau bisa juga dengan sambil menundukkan badan kita. Maaf ya, misalnya. Maaf lahir batin ya, saya minta maaf ya. Jadi dengan cara tangan kita diletakkan di depan dada kita. Tidak usah kita menyodorkan tangan. Ini untuk menghindari kontak batin dengan orang lain yang tidak kita kenal atau dengan orang lain yang tidak serumah dengan kita. Anak-anakku sekalian, itu adalah cara yang terbaik untuk saat ini untuk menghindari dari wabah virus corona yang menempel kepada orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya mampu mengambil hikmah dari adanya virus atau wabah yang ada di Indonesia ini. Semoga wabah ini segera berakhir, segera diangkat oleh Allah, dan kita pun senantiasa diberikan kesehatan. Kita bisa bertemu kembali di madrasah yang kita cintai, yakni Al-Karim Surabaya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.